Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma salatu ma'asalamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah yang ke-7 ya. Masalah ke-7 yaitu orang-orang jahiliyah beralasan dengan kekuatan seseorang dari sisi pemahaman, perbuatan, kedudukan, kekayaan untuk menyatakan bahwa dia benar. Jadi orang jahiliyah menilai kebenaran kalau dipegang oleh orang-orang yang kuat, diyakini dan diamalkan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, punya kecerdasan. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi kalau misalkan ini diyakini oleh orang punya kedudukan, berarti benar. Ya. Ini dipraktekkan oleh orang-orang yang berharta, pasti benar. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Ya, insya Allah jelas Bapak ya, ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Syekh juga sudah menyebutkan dalil-dalilnya. Contoh misalkan beralasan dengan kekuatan suatu kaum dari sisi fisik, misalkan contohnya kaum Ad. Kaum Ad ini punya bangunan-bangunan tinggi, dan tinggi mereka pun sekitar 20 hasta. Disebutkan oleh para ulama, tinggi sekali Bapak ya. Jadi Allah katakan mereka kuat, ya tidak? Tapi walaupun begitu Allah katakan mereka sesat, kafir, lalu Allah siksa. Nah, ini. Lalu kalau berdalil dengan orang yang memiliki pemahaman yang kuat, artinya cerdas. Contohnya di sini Syekh menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang punya pemahaman, kekuatan, kecerdasan. Tapi apakah mereka benar? Tidak ya. Bahkan mereka Allah katakan maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Bapak ya. Kan kita kan berdoa kepada Allah minimal 17 kali. Ya kan, dalam sehari, supaya tidak masuk orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Yang dimurkai maksudnya Yahudi. Nah, kalau yang sesat satunya, Bapak ya. Nah, ini menunjukkan seandainya kebenaran itu adalah yang diyakini oleh orang cerdas, berarti orang Yahudi adalah orang yang benar. Betul tidak Bapak? Ya, tapi kenyataannya orang Yahudi benar. Nah, mereka dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Ya. Nah, itu Bapak ya, itu pembahasan pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk masalah baru, masalah ke-8. Kata Syekh di sini, permasalahan ke-8, al-istidlalu, qala Syekh rahimahullah, al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Ka qaulihi anu'minu laka wattaba'akal ardalun wa qaulihi ahaula imannallahu alaihim min bainina faraddallahu biqauli alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Masalah ke-8 berdalil untuk menyatakan batilnya sesuatu karena tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang lemah. Beralasan batilnya sesuatu, salahnya sesuatu karena yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah. Berarti ini kebalikan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang benar itu kalau diyakini oleh orang kuat,
kuat dari sisi ini maupun fisik. Nah, kalau sekarang kebalikannya, sesuatu dikatakan batil kalau diyakini oleh orang-orang lemah. Sebenarnya ini masih satu rangkaian dengan masalah sebelumnya. Yang apa ya? Jadi beralasan batilnya sesuatu, salahnya sesuatu, sesatnya sesuatu kalau diyakini hanya oleh orang-orang lemah. Ya ini karena ini yang kamu, keyakinan kamu seperti ini, siapa yang yakini? Oh si fulan, wah ini orang rendahan, berarti ini salah. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Kamu mengamalkan seperti ini, siapa yang mengamalkan seperti ini? Ini si fulan, orang nggak punya kedudukan, berarti ini salah. Nah ini kebiasaan jahiliyah, ya. Di sini Syekh menyebutkan dalilnya, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang rendah. Ini Allah menyinggung tentang ucapan kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Nuh. Atau kita bahas dulu Bapak yang syarah penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan sini. Kata Syekh, kita baca dulu nanti baru kita bahas ayat tadi. Kata Syekh, hadhil mas'alatu aksallati qablaha. Masalah sekarang ini kebalikan dari masalah yang sebelumnya. Yang sebelumnya al-istidlalu bil quwwa ala anna ashabaha 'alal haq. Kalau pada pertemuan sebelumnya beralasan dengan kekuatan seseorang bahwasanya dia itu benar. Artinya kalau seorang itu kuat, berarti yang dia yakini benar, apa yang dia kerjakan benar. Wa fi hadhil masalah, sedangkan pada masalah sekarang ini, pembahasan sekarang ini, yastadilluna bidha'af ala anna dhu'afa laisu 'alal haq. Mereka berdalil dengan lemahnya, dengan kelemahan, bahwasanya orang-orang lemah tidak benar. Ini berarti kebalikan dengan masalah sebelumnya. Kalau sebelumnya berdalil, oh ini kuat nih, ini diyakini orang-orang kuat, pasti benar. Nah kalau sekarang, ini diyakini oleh orang-orang lemah, berarti salah. Nah ini masalahnya kebalikan dari yang sebelumnya. Hadza mizanu ahlil jahiliyah. Inilah timbangan orang-orang di zaman jahiliyah. Cara apa istilahnya berpikir orang-orang jahiliyah. Fi ma'rifatil haq minal batil. Mereka membedakan kebenaran dan kebatilan dengan model tadi, dengan cara berpikir seperti tadi. Wala ya'lamun, dan mereka tidak sadar, kata Syekh di sini, annal quwwata wa dha'fa biyadillahi ta'ala. Mereka tidak sadar bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu ada di tangan Allah. Wa anna dha'if qad yakunu 'al haqq wa huwa dha'if. Dan bahwasanya orang yang lemah, Bapak-bapak, bisa jadi dia di atas kebenaran padahal dia lemah. Lalu kata Syekh, wa annal qawiyya qad yakunu al batil wa qad yakunu al batil. Sedangkan orang kuat bisa jadi dia berada di atas kebatilan walaupun dia kuat. Nah ini Bapak, jadi jangan menimbang kebenaran dengan lihat siapa yang meyakininya. Kalau yang meyakini orang kuat pasti benar, kalau yang meyakini orang lemah pasti salah. Jelas Bapak ya, ini standar pemahaman orang jahiliyah seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim jangan seperti itu. Nggak mesti kalau satu keyakinan dipegang atau diyakini oleh misalkan kepala suku kah, pasti benar, belum tentu ya. Dan kalau suatu pemahaman dipahami atau diyakini oleh orang rendahan, nggak punya kedudukan, tidak mesti salah. Patokan menilai benar salah bukan dilihat dari orangnya, tapi dilihat yang disampaikannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai, maka itulah kebenaran, walaupun yang meyakininya orang-orang rendah, tidak punya kedudukan. Dan kalau suatu keyakinan tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka itu salah, walaupun diyakini oleh para pemimpin, orang punya kedudukan tinggi. Nah ini Bapak ya, jadi jangan nilai seorang berdasarkan kedudukannya atau gelarnya. Kalau orang zaman sekarang ini Bapak ngelihat gelar, kalau orang nggak punya gelar, wah enggak. Saya kadang pernah dulu, masih dulu awal-awal nyantri itu, saya pernah ngajak tetangga sepupu itu punya tetangga, dia orang yang inilah
suka dengan ibadah, suka dengan agama. Artinya dia cinta ilmu lah, cinta kebaikan lah. Nah, suatu hari sepupu saya bareng sama saya ngajak beliau untuk taklim di sebuah tempat di Jakarta kan. Nah, ketika itu yang mengisi seorang ustadznya nggak pernah keluar negeri dan nggak pernah kuliah. Dia cuma di pondok pesantren. Tapi di dalam pondok itu dia udah bisa baca kitab yang tidak ada harokat. Dia udah belajar semua ilmu dasar, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu apa, dan diajarkan semua. Ibaratnya kayak sama seperti ya kuliah juga, walaupun tidak resmi gitu istilahnya Bapak. Saya ajak tetangganya sepupu, ini rumah sepupu kan Jakarta, saya ajak. Ketika mendengarkan penjelasan Ustaz ini, bagus. Kata tetangga, bagus dia, penyampaian jelas. Apa semua ceramahnya ya isinya dalil Quran, Sunnah, lancar, ngalir gitu kan. Nah, setelah itu dia nanya ke saya, Ustaz ini lulusan mana ya? Saya jawab, oh beliau lulusan dari Jogja Pondok Pesantren. Jadi bukan S1, bukan Pak. Raut mukanya langsung berubah. Yang tadinya muji-muji, penyampaiannya bagus, isinya dalil, isinya Al-Quran, Sunnah terus. Tapi setelah disebutkan dia ini cuma lulusan pesantren, bukan S1, raut mukanya langsung berubah. Jadi seakan-akan apa yang dia puji tadi seakan-akan buyar langsung. Karena nggak ada gelar. Nah, Bapak, ini cara pandang yang mirip kayak orang jahiliyah. Seakan-akan menilai kebenaran dilihat dari gelar. Jangan dilihat dari gelar. Belum tentu orang bergelar tinggi berarti benar, belum tentu Bapak. Banyak orang yang gelarnya tinggi tapi pendapatnya yang dia sampaikan sama seperti orang yang baru belajar agama. Jelas Bapak. Jadi jangan lihat seorang dari gelar, lihat yang disampaikan. Kalau yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran Sunnah, itulah benar, walaupun dia tidak punya gelar sama sekali. Dan kalau yang disampaikan seorang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu salah, walaupun yang menyatakannya seorang profesor, bahkan di atasnya profesor. Apa di atasnya profesor? Kan S3 itu doktor, atasnya lagi profesor. Setelah profesor apa? S3 apalagi S5 gitu. Maka Bapak jangan menilai seorang dari gelar, dari kedudukannya ya. Kalau kita masih menilai kebenaran lewat gelar, berarti masih ada sifat-sifat jahiliyah pada diri kita ya. Lihat ucapannya, timbang dengan Al-Quran Sunnah, bukan berdasarkan gelar ya. Jelas Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi bisa jadi orang lemah dia benar walaupun dia lemah, dan bisa jadi orang yang kuat kata Syekh dia salah walaupun dia kuat dari sisi yaitu kedudukan ya. Wa hadza mantiq qaum Nuhin lamma da'ahum ila Allah. Nah, ini baru Syekh sebutkan ayat yang disebutkan Syekh tadi. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan inilah ucapan kaum Nabi Nuh tatkala Nabi Nuh mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Jadi kaum Nabi Nuh itu kan mereka menyekutukan Allah, mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Ini berhala mereka. Ini dulunya adalah orang-orang soleh. Ketika meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka, buatkanlah patung. Di tempat-tempat dulu mereka sering berkumpul, lalu berilah nama patung tersebut dengan nama orang-orang soleh tersebut. Namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Nah, jadi buatlah. Setan memberikan wangsit istilahnya kalau bahasa Jawanya. Bisikan, ayo buat patung di tempat orang-orang soleh ini dulu berkumpul, sering musyawarah. Buatkan situ. Tujuannya untuk apa? Mengenang jasa orang soleh itu, mengingat kebaikan mereka. Nah, ini lihat iblis begitu. Digambarkan oleh iblis bahwa perbuatan ini baik, perbuatan ini tujuannya untuk kemaslahatan umat dan semacamnya. Nah, pertama ketika mereka dibisikkan gitu, akhirnya apa? Kaumnya, yoi benar juga ya. Bagus kalau kita buat monumen atau patung untuk mengenang jasa orang soleh tersebut. Akhirnya dibuatlah. Jadi dibuat tujuan untuk apa? Menang. Hingga akhirnya masa pun berlalu. Generasi yang pertama membuat patung tujuan untuk mengenang, ya tidak? Tapi ketika sudah ganti generasi,
kebodohan makin merajalela, akhirnya ilmu pun dilupakan. Akhirnya apa? Patung tadi yang tujuannya hanya untuk mengenang, akhirnya digunakan untuk sembahan. Nah, lihat tuh bagaimana setan menyesatkan umat manusia sedikit demi sedikit. Makanya Bapak-bapak, nggak usah kita menyimpan patung di rumah kita. Dalam Islam, patung tidak diperkenankan. Para ulama sepakat dalam hal ini, ya. Nah, itu Bapak. Jadi kita kembali lagi. Jadi kaum Nabi Nuh akhirnya menyembah patung-patung orang-orang soleh tadi. Nah, ketika Nabi Nuh ngajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, jangan kalian beribadah kepada Allah dan juga kepada ini. Jangan. Ibadahnya kepada Allah saja. Nah, tiba-tiba apa jawaban kaum Nabi Nuh? Qalu, mereka pun berkata, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami akan mempercayaimu, wahai Nuh, sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendah? Lihat tuh, masa kami mau mengikuti kamu? Lihat tuh, yang ngikutin kamu orang rendah. Yang namanya kebenaran nggak mungkin diyakini oleh orang rendah. Yang meyakini yang diyakini orang rendah ini hanyalah yang salah. Nah, ini Bapak. Jadi mereka meyakini kebenaran itu tidak mungkin diyakini oleh orang rendah. Kebenaran itu hanya diyakini oleh orang-orang kuat. Nah, ini Bapak. Jadi kata mereka, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendah? Ya, yakni du'afa'u minna, maksudnya itu apakah yang mengikutimu yaitu orang-orang lemah di antara kami? Falau kunta al-haq lattaba'akal aqwiya. Nah, itu Bapak. Kata Syekh menjelaskan ucapan kaumnya Nabi Nuh, kalau memang engkau benar wahai Nuh, tentu orang-orang kuat akan mengikutimu. Tapi kenyataannya orang-orang kuat tidak mengikutimu, berarti kamu salah. Nah, ini Bapak, ini cara pandang orang-orang terdahulu, ya. Kalau kita jangan seperti itu sekali lagi, ya. Menilai kebenaran bukan dari orangnya kuat atau tidak, punya kedudukan atau tidak. Nah, ini yang pertama. Dan Syekh menyebutkan ucapan kaum Nabi Nuh juga, menjelaskan kalau tadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111, lalu dalam ayat lain dalam surat Hud Allah katakan di sini, Syekh menyebutkan wafil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain. Jadi Syekh ingin menyebutkan ucapannya siapa? Kaum Nabi Nuh. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Kami tidaklah melihatmu wahai Nuh, kami tidak melihat orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendah di antara kami. Kami melihat orang-orang yang mengikutimu hanyalah orang-orang yang rendah di antara kami, badiyar ra'i, yang mudah percaya begitu saja. Badiyar ra'i itu artinya orang yang ini, oh ya, itu. Jadi orang yang tidak mau berpikir. Lihat tuh, kaumnya Nabi Nuh menuduh pengikut Nabi Nuh sebagai orang yang istilahnya apa kalau bahasa Indonesianya, orang yang mudah percaya gitu, istilahnya apa? Ada yang tahu? Lugu. Lugu banget nih orang. Ngomong apa langsung iya aja. Nah, gitu Bapak. Istilahnya mereka anggap ini orang-orang pengikut Nabi Nuh ini orang-orang lugu yang mudah percaya. Ya, itu Bapak. Ini tuduhan siapa? Kaumnya Nabi Nuh, ya. Nah, sekali lagi itu sifat atau cara pandang orang-orang jahiliyah. Nah, Syekh menyebutkan lagi di sini tentang menjelaskan ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa kadzalikal musyrikun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas di zaman siapa? Musyrik Nabi Nuh. Nah, sekarang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad mengejek orang-orang lemah dari kalangan orang beriman. Jadi orang musyrik melecehkan orang-orang du'afa, orang-orang muslim yang lemah, ya. Seperti apa? Min Bilal, seperti Bilal bin Rabah, Bilal bin Abi Rabah, ya kan? Lalu Salman, ini Bilal ini Bapak lemah. Kalau di masyarakat Bapak ini lemah. Kenapa?
Bekas budak. Budak itu kan dipandang rendah kan? Walaupun dia udah dimerdekakan tetap bekas budak. Ya tuh Bilal. Lalu yang mereka lecehkan Salman. Salman sebenarnya dia bukan budak, tapi ditangkap oleh orang dijadikan budak. Diremehkan pula Salman. Ammar bin Yasir. Ini apa lagi nih? Ammar ibunya, ayahnya. Ini dipandang rendah sama orang-orang musyrik. Wa yaskharuna min du'afa'is sahabah. Mereka orang-orang musyrik mengejek, meremehkan para sahabat yang dari kalangan apa? Orang-orang lemah, du'afa. Hatta innahum qalu, sampai-sampai mereka berkata, ma najlisu ma'aka wa haula'i 'indak. Wahai Muhammad, kami tidak sudi duduk denganmu sedangkan mereka ada di sisimu. Mereka ini siapa? Orang-orang lemah itu, orang dia pandang rendah kedudukan. Wahai Muhammad, kami tidak sudi, tidak mau duduk bersamamu sedangkan mereka ada di sisimu. Ij'al lana majlisan ghayra majlisim hatta natafahama ma'ak. Buatkan untuk kami pertemuan yang tidak ada mereka di situ. Jadi kalau kamu mau bicara sama kami, kita bikin pertemuan tanpa ada orang-orang lemah itu, ya, supaya kita bisa berbicara saling memahami. Iya tuh, orang-orang jahiliyah tuh gitu apa ya, mandang orang itu dengan pandangan rendah. Kalau misalkan dia tidak punya harta, miskin, nggak punya kedudukan, dipandang rendah. Nah ini yang seperti ini juga Bapak, jangan ada pada diri kita sebagai Muslim. Bapak, kemuliaan di sisi Allah bukan dinilai dengan harta dan jabatan. Kemuliaan di dalam agama Islam dinilai lewat apa? Ketakwaan. Kalau seorang itu bertakwa, maka dia mulia walaupun tidak punya kedudukan dan harta, ya. Itu Bapak ya, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Bahkan Bapak, termasuk tanda keimanan kita mencintai orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah ingin memiliki cinta kepada orang miskin, hubbul masakin. Karena Bapak, kalau kita cinta kepada orang miskin, suka kepada orang miskin, ini cinta yang tulus, ya nggak? Karena kalau saya suka sama orang kaya, ini tulus nggak kira-kira? Pasti ada udang di balik kerupuk, ya kan? Ya kenapa tiba-tiba dekat dengan orang kaya? Pasti ada tujuan kan? Tapi kalau saya suka dengan orang miskin, nah ini tulus ini. Karena apa yang dia harapkan dari orang miskin? Uang nggak ada, kedudukan nggak punya, ngapain dekat dengan dia? Selain gitu kan? Ya tidak Bapak. Nah ini ya. Nah tapi orang musyrik nggak seperti itu. Mereka merendahkan orang-orang yang tidak punya kedudukan. Jadi mereka menyatakan, buatkan untuk kami tidak sudi duduk denganmu wahai Muhammad selama mereka masih di dekatmu. Usir mereka sana, biar kita bisa bicara. Nah di sini kata Syekhan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'ala lahum majlisan khasan. Nabi karena semangat beliau agar mereka dapat hidayah, pembesar-pembesar musyrik Quraisy ini, karena Nabi ingin mereka dapat hidayah, maka timbul dalam hati beliau keinginan supaya apa? Kira-kira supaya orang musyrik ini ya udahlah bikin majelis sendiri, yang ini orang-orang itu apa, orang lemah ini nyingkir dulu lah sementara. Karena tujuannya apa? Bukan Nabi melecehkan orang miskin, tapi tujuannya apa? Supaya menarik ini dulu, yang penting mereka mau dengar ucapan saya. Jadi pengen sahabat-sahabat yang lemah singkirkan dulu lah, Mas ya. Pergi dulu, nanti kalau udah selesai baru kita ini. Jelas Bapak ya. Jadi Nabi bukan benci dengan orang miskin, enggak, tapi Nabi karena mengharapkan apa? Hidayah sampai kepada orang musyrik ini, pembesar-pembesar musyrik ini, kepala-kepala suku musyrik ini. Nabi ingin seperti itu, maka timbullah hati beliau, coba bagusnya Salman, Bilal ini menyingkir dulu lah, biar saya bisa. Nah itu jelas Bapak ya. Fa'atabahumullahu biqauli, maka Allah pun mencela nabinya karena apa? Timbul keinginan seperti itu. Nabi belum bicara. Nabi baru dalam keinginan beliau, terbetik dalam hati beliau, tapi Allah langsung tegur karena Allah Maha tahu isi hati, ya tidak? Belum diucapkan Nabi, tapi Allah tahu, maka Allah langsung tegur Nabi dengan firman-Nya. Allah tegur Nabi,
dengan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Siapa orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang? Bilal, Salman tadi, beberapa orang tadi. Jangan kamu usir. Lihat tuh. Karena Nabi ada keinginan kalian pindah dulu lah gitu. Tapi langsung ditegur Allah, jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang karena menginginkan wajahnya, mengharapkan wajah Allah, ridha, ikhlas karena Allah. Ma 'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Engkau tidak bertanggung jawab sedikit pun atas perbuatan mereka, dan mereka juga tidak bertanggung jawab sedikit pun atas perbuatan kamu. Karena itu tidak pantas engkau mengusir mereka sehingga akhirnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau Nabi benar-benar udah kalian pergilah, Nabi zalim tuh. Karena sudah membeda-bedakan, oh ini orang berkedudukan, orang nggak punya kedudukan, loh kamu sana, ini saya dulu, nggak boleh. Lihat tuh. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah Allah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, supaya mereka berkata, apakah mereka orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah di antara kami? Jadi orang-orang musyrik ketika menyaksikan pengikut Nabi Muhammad rata-rata orang-orang lemah, mereka berkata, apakah orang-orang seperti ini yang mendapatkan karunia dari Allah, hidayah dari Allah? Artinya nggak pantas mereka sebenarnya. Itu Bapak, jelas ya? Apakah orang-orang seperti ini di antara kita yang mendapatkan karunia dari Allah? Maka Allah pun membantah mereka dalam kelanjutan ayat, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu tentang siapa orang-orang yang bersyukur? Artinya Bapak-bapak, ketika orang-orang ini dapat hidayah, Allah tahu karena mereka pantas dapat hidayah. Dan ketika orang ini kafir, menentang, karena Allah biarkan mereka sesat karena mereka pantas sesat. Oh ya, jelas Bapak ya. Nah, inilah daya pandang atau cara pandang orang-orang musyrik. Saya lagi, mereka menilai sesuatu itu salah, batil kalau diikuti oleh orang-orang lemah. Dan mereka menilai ini benar, ini pasti al-haq, sesuai dengan kebenaran kalau diikuti oleh orang-orang kuat. Nah, itu cara pandang jahiliyah yang tidak boleh ada pada diri kita. Ya, kita lanjut Bapak. Itu permasalahan ke-8. Nah, sekarang kita masuk permasalahan ke-9 yang disebutkan oleh Syekh. Al-mas'alatut tas'iyah, kata Syekh rahimahullah, permasalahan 9, masalah 9, sifat jahiliyah yang ke-9. Iqtida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalil ubad. Fa'ata biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wa qaulihi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Masalah ke-9, sifat jahiliyah yang ke-9. Mereka mengikuti ulama-ulama fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Mereka, orang jahiliyah itu mengikuti ulama-ulama fasik, orang-orang berilmu tapi fasik, dan orang-orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, maksudnya jelas Bapak ya. Jadi orang jahiliyah ini yang dimaksud Bapak. Kan jahiliyah itu kan sebelum datangnya Nabi Muhammad kan, tidak mesti orang-orang musyrik Arab, termasuk jahiliyah orang Yahudi dan itu. Dan di sini maksudnya menyinggung tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka itu mengikuti ulama-ulama mereka yang fasik. Fasik itu artinya apa? Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka bermaksiat menggunakan dalil. Oh, gini begini. Ini berdasarkan Taurat, ayatnya begini, gini.
Padahal nggak ada. Mereka berdusta atas nama Allah untuk melegalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan umatnya bagaimana? Oh iya betul, ikut. Nah itu Bapak, ini sifat jahiliyah, mengikuti orang-orang berilmu tapi fasik. Fasik itu artinya tidak mau menaati Allah, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dan juga mengikuti orang-orang ahli ibadah, rajin ibadah tapi bodoh, artinya tidak punya ilmu. Nah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu Yahudi dan Nasara. Ya, fa'ata biqauli, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, artinya untuk membantah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil kita semua yang mengaku beriman. Inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya banyak orang-orang heber dan rahib memakan harta manusia dengan cara batil. Banyak orang hiber dan rahib. Hiber itu Bapak bisa dibilang orang berilmu dari kalangan Yahudi. Namanya apa istilahnya? Ya ulama lah kalau kita lah istilahnya. Sedangkan rahib ahli ibadah. Di sini Allah menyinggung bahwasanya banyak orang-orang berilmu dan ahli ibadah dari kalangan mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Nah, cara batil maksudnya apa? Ya dengan cara apa? Ya mungkin menipu, riba dan semacamnya. Terutama orang Yahudi, mereka sangat cerdik dalam mencari uang walaupun dengan cara nipu. Hah? Iya, kayak gitu Bapak ya. Wa yasuddun an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah ya. Kita baca syarahnya Bapak supaya lebih jelas. Kata Syekh ini, Syekh Shalal Fauzan, min masail jahiliyah al-istidlalu bi fasaqatil ulama wal fasiq. Di antara sifat jahiliyah, masalah jahiliyah, yaitu beralasan atau berdalil dengan orang-orang berilmu tapi fasik. Apa itu fasik? Kata Syekh, wal fasiq wal khariju an ta'atillah fi ilmihi wa amalihi. Fasik, yang disebut orang fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak menaati Allah fi ilmihi wa amali, baik dalam masalah ilmunya maupun amalnya. Maksudnya apa? Disebutkan lagi Syekh di sini, wa fasaqatul ulama humul ladina la ya'lamuna bi'ilm la ya'maluna bi'ilmihim aw yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Nah, ulama-ulama yang fasik, orang-orang berilmu yang fasik, kan tadi kan orang jahiliyah mengikuti ulama-ulama fasik kan. Nah, maksud ulama fasik itu apa? Yaitu mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Nah, ini berlaku pada siapa? Siapa? Kan ada dua tuh, Yahudi dan Nasara. Kalau ini tidak mau mengamalkan ilmu mereka siapa? Yahudi, Bapak. Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak mau. Ya contohnya, mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi terakhir, tapi mereka tidak mau ikut dengan alasan ini dari bangsa Arab, bangsa tertinggal, terbelakang. Sedangkan kami bangsa mulia, kami ini anak-anak Allah. Iya, mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami anak-anak Allah. Ini bangsa Arab, ini orang nggak diterima, walaupun tahu itu seorang Nabi. Lihat tuh. Nah ini ya. Jadi yang dimaksud ulama-ulama fasik yaitu mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka atau berkata atas nama Allah dengan dusta. Nah, sedangkan mereka tahu bi an yaqulu, dengan berkata ini halal, ini haram, padahal mereka tahu mereka itu salah. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi, Bapak. Maka jangan heran kalau di zaman dahulu saja mereka berani dusta. Padahal ada nabi kan, ketika itu kan ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, mereka berani dusta. Apalagi zaman sekarang. Maka kalau kita lihat berita-berita seperti yang terjadi di Gaza, Bapak, orang Yahudi, oh kami kan tidak menembak warga sipil, kami menembak pejuang ini nih. Jangan langsung percaya.
Karena kebiasaan mereka suka dusta. Ya ini dulu aja ada nabi aja berani dusta, apalagi nggak ada nabi. Dan para nabi saja mereka bunuh kan sebagiannya kan. Itu para nabi dibunuh, apalagi warga biasa Bapak. Maka jangan heran ya dengan kelakuan mereka. Yaitu Bapak ya. Jadi mereka itu disebut ulama-ulama fasik karena tidak mengamalkan ilmu mereka atau mereka berdusta atas nama Allah. Padahal mereka tahu itu dusta. Tujuannya apa? Min ajil wusul ila ragbatihim wattiba'il ahwa. Supaya mereka bisa mendapatkan keinginan mereka dan tujuan mereka. Tujuan apa? Dunia. Ya, itu Bapak ya. Udah, saja berapa menit lagi? Ya mungkin cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah yang ke-9 ini. Kita selesaikan masalah 9 ini. Sebenarnya tinggal sedikit lagi, cuman karena waktunya terbatas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi masalah 9, yaitu orang-orang jahiliyah mengikuti siapa tadi? Ulama-ulama yang fasik atau ahli ibadah yang bodoh, tidak berilmu. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.